Salam, jumpa lagi di pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersyukur memasuki tahun yang baru. Tentunya saya percaya ada hal-hal yang baru yang kiranya menjadi bagian yang melekat pada diri saudara melalui tahun yang baru. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang menjadi perenungan, pembekalan sekaligus pegangan bagi kita untuk melangkah di hari pertama pada tahun baru ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan berkenan berfirman kepada kami. Dan Tuhan menaruh kerinduan yang mendalam di dalam hati kami sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan di tahun yang baru ini. Kami percaya Tuhan, apabila kami Engkau izinkan memasuki tahun baru ini, kami percaya Engkau pun akan melengkapi kami, memberikan pegangan kepada kami, memberikan petunjuk, arahan, bimbingan di dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan. Oleh karena itu mari Tuhan, Engkau buka mata hati kami, telinga kami untuk melihat firman-Mu yang bisa menyapa, menyentuh di dalam diri kami. Sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang baru dan terus diperbarui dengan firman Tuhan yang baru. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Begitu juga setiap orang-orang jemaat Tuhan dan siapapun mereka yang menyaksikan channel kami. Tuhan memberkati mereka di tempatnya masing-masing. Tuhan pun berkarya dalam keadaan apapun mereka. Tuhan melawat mereka. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, menyerahkan firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan untuk mengawali tahun baru ini saya berikan tema melangkah pada jalan yang baru. Melangkah pada jalan yang baru. Terambil dari Matius pasal 2 ayat 8 sampai 12. Injil Matius pasal yang kedua ayat 8 sampai ke 12, demikian firman Tuhan. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudara yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan terlebih lagi, yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya membaca artikel yang menarik di Kompas, ya. Artikel itu berjudul demikian, merayakan Natal tanpa agama dan tanpa Tuhan. Mungkin judulnya merayakan Natal tanpa Tuhan dan tanpa agama. Saudara-saudara, sang penulis ingin menunjukkan sebuah sisi yang menarik dari Natal. Harus diakui bahwa gereja dan orang percaya itu hidup di antara dengan berbagai variasi kemajemukan pluralisme dunia yang ada, termasuk orang-orang yang ateis dan agnostis. Termasuk orang-orang yang tidak mau tentang Tuhan, tidak mau tahu tentang agama, dan sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Mereka yang agnostik, free thinker, kemudian mereka itu ateis, mereka pun ternyata tidak bisa menghindari suasana Natal itu. Tetapi mereka
selalu bertanya, buat apa saya merayakan Natal? Tetapi mereka ternyata melihat ada satu titik yang menarik perhatian bagi mereka. Baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Orang yang mengikut Kristus dan orang yang tidak mengikut Kristus. Orang yang bergereja maupun orang yang tidak bergereja. Orang yang ateis, orang yang teis, orang yang agnostis. Mereka mempunyai kesan yang mendalam tentang kelahiran Yesus itu. Yaitu adalah sebuah solidaritas. Sebuah solidaritas yang kuat di antara orang-orang di seluruh dunia. Di dalam kondisi apapun mereka bisa keluar dari masalah keseharian yang ada. Dan mereka keluar menjadi orang-orang yang bersukacita. Mereka orang yang berbahagia. Mereka adalah orang-orang yang bergembira. Lebih dari bersenang-senang. Tetapi mereka juga bersama-sama bersolidaritas. Saling menguatkan, saling memberi, saling menumbuhkan kebaikan, saling menjaga kerukunan, saling menjaga keanekaragaman. Saudara-saudara, inilah yang menjadi wujud nyata bahwa Natal itu bisa berbicara kepada orang-orang yang tidak percaya Tuhan sekalipun. Solidaritas itu ada sebuah pengalaman yang benar-benar genuine. Pengalaman yang benar-benar asli dimiliki, diawali, diprakarsai oleh Tuhan. Ketika Yesus itu lahir, ketika Allah itu mau merelakan dirinya menjadi seorang manusia dalam sosok bayi yang sederhana. Sekalipun dunia itu sibuk dengan kesehariannya sendiri-sendiri. Tetapi Yesus itu mau menjadi manusia. Yesus itu menunjukkan sebuah solidaritas Allah yang mau menjadi manusia. Allah yang ada di surga itu rela dan mau dengan dirinya berjejak bersama manusia dalam mengarungi hiruk pikuk sengsara derita sukacita yang ada di dunia ini. Yesus itu ada sebuah solidaritas yang nyata yang diwujudkan Tuhan Allah melalui dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada satu sisi yang menarik, yaitu ada orang, sekelompok orang yang jaraknya itu ribuan kilometer dari Bethlehem di mana Yesus itu dilahirkan. Mereka adalah bukan orang yang percaya. Mungkin mereka bukan orang-orang yang dalam kategori mereka itu selalu menyembah Tuhan. Tetapi bisa dikatakan mereka adalah orang yang berada dan mereka itu orang yang bijaksana, khususnya di dalam membaca tanda-tanda perbintangan itu. Mereka adalah orang-orang Majus, saudara-saudara. Orang Majus ini menandakan bahwa mereka itu turut merasakan dampak yang luar biasa atas kelahiran Yesus Kristus itu. Jadi mereka digerakkan Tuhan melalui alam itu. Mereka bersolidaritas, solid, satu suara dengan orang-orang yang percaya menyambut Sang Mesias yang baru lahir. Hanya saja mereka berbeda waktu. Kalau para gembala, para malaikat, orang-orang yang sekitar Yerusalem, di sekitar Bethlehem, mereka menyambut ketika Yesus itu masih bayi. Tetapi ketika Yesus masih bayi itu, getarannya itu sudah dirasakan semesta itu. Dan melalui semesta perbintangan itu, mereka, orang-orang Majus itu membaca ada seorang raja baru yang lahir. Raja bukan sembarang raja, tetapi raja yang akan memimpin mereka di dalam sebuah fase kehidupan yang baru. Yang akan memimpin mereka melangkah berjejak kepada jalan yang baru. Jalan yang baru bisa berarti bukan jalan yang lama di mana mereka pernah lalui, tetapi jalan yang baru itu adalah jalan yang disertai dengan petunjuk-petunjuk langsung dari Tuhan. Saudara-saudara, tentunya kita tidak asing dan selalu dikabarkan di dalam masa raya Natal sampai tahun baru awal Januari sekalipun, orang Majus ini selalu menarik untuk dikhotbahkan dan selalu indah untuk digali dan selalu mendapatkan makna yang mendalam ketika orang-orang Majus ini direnungi di dalam segala dinamika mereka saat mereka bertemu dengan Tuhan Yesus.
Orang-orang bijak dari timur dengan bantuan bintang datang untuk menyembahnya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. 3 komoditas ini sangat mahal dan itu sangat berharga dan tentunya dicari-cari oleh bangsa-bangsa. Jadi seorang itu status sosialnya itu tinggi atau rendah, orang itu dibilang berada atau tidak, orang itu dihormati atau tidak, kadang-kadang mereka itu berdasarkan apa yang dimiliki. Nah ini, kalau orang punya emas, punya kemenyan dan mur, jelas mereka mempunyai posisi yang sangat tinggi di dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu. Orang-orang Majus ini juga bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang bijaksana. Mengapa? Karena mereka bisa memahami dinamika perbintangan. Saudara-saudara, pada zaman dulu, bintang itu bukan sekedar benda mati ya. Tetapi bintang itu pada zaman dahulu itu juga bisa dipahami sebagai benda yang hidup. Kalau saudara-saudara punya waktu pas nyepi begitu saudara-saudara ya, coba perhatikan bintang-bintang di langit yang mulai kelihatan begitu indah begitu ya. Kita akan memperhatikan bahwa bintang itu bisa kelap-kelip begitu ya. Kelap-kelip, kelap-kelip. Dan saya sendiri pernah melihat waktu saya kecil itu, bintang itu pindah tempat begitu ya. Dia itu pindah tempat yang cukup jauh, jadi seperti bintang itu melompat. Nah makanya orang-orang zaman dahulu menyimpulkan bintang itu adalah makhluk hidup. Bintang itu seperti mata. Dia bisa kedap-kedip, kemudian dia juga bisa pindah tempat. Oleh karena itu, bagi orang-orang Majus zaman dulu, atau orang-orang yang ada di sekitar orang Majus, banyak mereka menyembah bintang itu sebagai dewa-dewinya. Bahkan ada kepercayaan di Yunani yang mengatakan bahwa kalau orang baik itu meninggal, kalau seorang kaisar atau seorang raja atau seorang tokoh agama pemimpin spiritual itu meninggal, maka mereka akan menjadi bintang. Rohnya tidak gentayangan, menjadi ya hantu seperti di tempat-tempat kita begitu. Bukan, tetapi mereka akan menjadi bintang. Singkatnya, mereka menganggap bintang itu bukan benda mati, tetapi benda hidup. Lebih dari itu, mereka menyembah perbintangan. Tetapi kita melihat orang-orang Majus ini tidak menyembahnya, tetapi menjadikan bintang itu sebagai petunjuk yang mengarahkan mereka kepada Tuhan. Orang-orang Majus ini, saudara-saudara, setelah mengalami sukacita dalam perjumpaan yang istimewa tersebut, orang-orang bijak itu kembali ke negerinya melalui jalan yang lain seperti yang ditunjukkan Tuhan. Mereka mampu melewati tantangan, hambatan, kesulitan dalam perjalanan mereka. Mereka mencari Yesus dan setelah berjumpa dengannya, mereka juga berani menempuh jalan baru yang belum tentu lebih mudah dari sebelumnya. Saudara-saudara, di sini seperti disinggung dalam tema-tema Natal yang diberikan oleh PGI, punya penekanan yaitu jalan lain. Mereka ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Apa yang mereka alami? Yaitu ada jalan lain. Mereka melihat ada jalan lain selain jalan-jalan yang pernah dilalui. Prinsipnya saudara-saudara, setiap perjumpaan yang benar, yang indah bersama dengan Mesias itu, pasti orang itu akan mengalami perubahan yang signifikan. Setiap orang itu memandang wajah Yesus itu, pasti dia akan merasakan sebuah pembaruan di dalam hidupnya. Istilah gampangnya, kalau orang itu masuk kandang domba itu, lalu mereka melihat bayi Yesus itu, ketika mereka keluar dari kandang domba itu, dia menjadi pribadi yang lain. Dia bukan pribadi